Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamang Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di keterangan yang lalu dijelaskan bahwa Syekh Ali Murtado, putra dari Ibrahim Al-Akbar Tinggi Harjo yang sudah almarhum, kemudian berangkat menuju ke Madura, ikut seorang pedagang yang mengendarai perahu. Maka dibawalah Ali Murtado itu ke Madura, yaitu oleh Ki Haryo Baribin. Setelah sampai di Madura, Syekh Ali Murtado bisa banyak berbicara bersama dengan Ki Haryo Baribin, demikian juga sebaliknya. Sebelum Syekh Ali Murtado ini dibawa ke rumahnya, maka Syekh Ali Murtado ini berbincang-bincang di sebuah tempat yang katanya Ki Haryo Baribin merupakan gudang di mana barang-barang dagangan yang diambil dari Tuban, dari ujung Galuh, ditampung di sebuah tempat, kemudian nanti disebarkan ke Madura untuk melayani orang-orang yang membutuhkan. Saat berbicara di gudang, Syekh Ali Murtado dan Ki Haryo Baribin ini tampak akrab. Tetapi Ki Haryo Baribin sangat mengetahui orang yang diajak bicara adalah putra dari gurunya, yaitu Syekh Ibrahim Asmorokondi. Oleh sebab itu, walaupun dia begitu akrab, tetapi dirinya masih menghormati, menghargai, sebagaimana sopan santun yang diberikan orang-orang Jawa kepada siapapun. Pemirsa, dimanapun Anda berada, di dalam pembicaraan di gudang tempat penyimpanan barang-barang yang dimiliki oleh Ki Haryo Baribin itu, Syekh Ali Murtado yang menyinggung tentang pribadi dari Ki Haryo Baribin, maka apa yang ada di dalam pikiran Syekh Ali Murtado ini lebih ditingkatkan karena dia ingin tahu siapa sebenarnya Ki Haryo Baribin itu. Akhirnya dijelaskan oleh Ki Haryo Baribin, memang dirinya adalah putra seorang Rakrian Kanuruhan yang berkuasa di Surabaya atau di ujung Galuh. Namanya adalah Rakrian Kanuruhan Lembusuro. Tetapi dirinya juga menjelaskan tentang sebelumnya dia adalah seorang prajurit laut yang memiliki cita-cita, dan orang yang diidolakan adalah Laksamana Nala, dan prajurit yang diidolakan adalah Mahapati Gajah Mada. Tetapi karena pertempuran yang selama ini dia jalani selama 5 tahun lebih
membawa kepedihan yang ada di dalam dirinya. Karena orang-orang yang dibunuh, pertempuran-pertempuran yang dilakukan selama ini bukan melawan musuh-musuh di luar bangsa, di luar negara, tetapi dirinya harus berhadapan dengan sesama sahabat. Karena Majapahit dilanda perang, saudara. Nah, setelah selesai perang, saudara, tahun 1406, maka di dalam dirinya sudah ada niat untuk keluar dari keprajuritan karena sudah tidak tahan terhadap peperangan-peperangan yang dilakukan sesama saudara. Akhirnya pada tahun 1409 ada rombongan yang berasal dari Madura menuju ke Majapahit. Rombongan ini di bawah pimpinan Joko Tole. Siapa Joko Tole itu? Joko Tole itu merupakan anak Ki Keleng, yaitu seorang arsitektur bangunan. Dia juga masih keturunan orang-orang Ningrat di Sumenep. Nah, pada saat itu, setelah selesai perang, saudara ini banyak bangunan-bangunan yang dibenahi di Majapahit. Nah, salah satunya adalah Regol Istana. Pembenahan Regol Istana yang ditukangi oleh Ki Keleng ini membutuhkan material-material yang mana di sana ada sambungan-sambungan besi yang harus disambung. Nah, oleh sebab itu Ki Keleng memesankan kepada seseorang untuk menemui putranya, yaitu Joko Tole yang ada di Sumenep, untuk mengirimkan bahan-bahan patri ke Majapahit. Nah, Joko Tole bersama rombongan akhirnya menuju ke Majapahit membawa bahan-bahan patri yang diberikan kepada ayahnya, yaitu Ki Keleng, di dalam pekerjaannya membuat Regol Istana. Akhirnya oleh Prabu Wikramawardhana saat itu melihat bahan-bahan yang digunakan oleh Ki Keleng, yaitu bahan yang bisa menyambung patahan-patahan besi dan bisa menutup lubang-lubang besi. Hal itu merupakan sesuatu yang mengherankan buat Wikramawardhana saat itu. Akhirnya oleh Wikramawardhana, Joko Tole ini agar tidak tergesa-gesa kembali ke Majapahit, setelah mengantarkan bahan-bahan patri yang dipersembahkan kepada ayahnya oleh Prabu Wikramawardhana, Joko Tole ini dipanggil oleh Prabu Wikramawardhana untuk memimpin sebuah pasukan untuk membasmi sisa-sisa gerombolan anak buah dari Bre Wirabumi di Blambangan. Akhirnya tugas itu bisa diselesaikan dengan baik oleh Joko Tole pada tahun itu juga, yaitu tahun 1409. Nah, di saat Joko Tole melakukan
penyerbuan terhadap sisa-sisa prajurit Belambangan. Maka aku saat itu ikut di dalamnya. Ikut pasukan dari Joko Tole itu. Kali ini dilakukan dengan pertempuran darat. Akhirnya setelah selesai dan Joko Tole kembali ke Madura tahun itu juga, yaitu tahun 1409. Tetapi niat itu dicegah oleh Prabu Wikramawardhana karena masih banyak sisa-sisa prajurit-prajurit Belambangan yang harus ditumpas sampai seakar-akarnya. Maka tugas itu diberikan kepada Joko Tole, sehingga penumpasan sisa-sisa dari orang-orang Belambangan yang dianggap sebagai pengikut-pengikut Bri Wirabumi diselesaikan oleh Joko Tole hingga tahun 1414. Nah, akhirnya tahun itu Joko Tole kembali ke Madura. Dan aku secara diam-diam ikut rombongan itu. Walaupun Joko Tole sebelumnya tidak tahu kalau aku ikut di dalam rombongan kapal itu. Sehingga saat Joko Tole mendarat di sebuah pelabuhan yang namanya Pelabuhan Soca, disitulah Joko Tole tahu kalau aku ada di dalam rombongan itu. Kemudian Joko Tole melanjutkan perjalanan menuju ke timur. Tetapi aku mohon izin kepada Joko Tole untuk berpisah. Akhirnya aku menuju ke utara dan sampailah ke Resboyo ini. Aku di sini melakukan perdagangan, yaitu mengumpulkan barang-barang yang saya peroleh dari beberapa daerah, kemudian saya jual kembali di Madura. Sehingga orang-orang sini menyebutku Ki Bari bin Resboyo. Raden, lah paman lupa lagi memanggil aku Raden. Oh iya, maaf. Begini saya, aku pada saat itu juga menyaksikan bahwa sebelum Joko Tole ini diizinkan kembali ke Madura, atas jasa-jasanya Joko Tole ini, akhirnya Wikramawardhana ini memberikan sebuah penghargaan. Satu, memberikan nama. Nama Joko Tole akhirnya diganti oleh Wikramawardhana menjadi Raden Haryo Kudo Panoleh. Raden Kudo Panoleh itu adalah sebuah nama yang diberikan oleh Wikramawardhana. Di samping itu juga, dia juga dihadiahi seorang putri cantik. Selir dari Prabu Wikramawardhana ini namanya adalah Raden Ayu Mas Kumambang. Tetapi entah, tidak tahu sebabnya, setelah Raden Kudo Panoleh ini mau kembali ke Madura, tiba-tiba Prabu Wikramawardhana berubah pikiran. Tidak jadi
memberikan hadiah selirnya, yaitu Raden Ayu Mas Kumambang. Justru malah diganti Raden Kudopanoleh ini malah diberikan perawan, yaitu putrinya sendiri. Namanya adalah Raden Ayu Retnodi, Raden Ayu Retnadi, yaitu putri dari Prabu Wikramawardhana, tapi putri yang sangat manja. Putri manja yang sangat menyulitkan. Putri yang banyak bicara, putri yang banyak bertanya, putri yang lincah. Nah, itu diberikan kepada Raden Kudopanoleh. Akhirnya pada tahun 1414, Raden Ayu Retnadi ini dibawa ke Madura. Dan saat berada di kapal, Raden Kudopanoleh ini memberikan saran kepada istrinya, yaitu Raden Ayu Retnadi, agar jangan menyulitkan orang lain, agar jangan membuat hal-hal yang prajurit-prajurit itu merasa terganggu. Tetapi apa yang disarankan oleh suaminya itu, rupa-rupanya terkadang dia juga lupa menggoda prajurit-prajurit dengan ucapan-ucapan yang terkadang menyulitkan prajurit-prajurit itu. Tetapi ketika sampai di sebuah pantai, di sebuah pelabuhan, kemudian diajaklah istirahat. Raden Ayu Retnadi ini oleh Raden Jokodole atau Raden Kudopanoleh. Tiba-tiba di dalam peristirahatan ini dia mendapati sebuah peristiwa yang mana ada seseorang yang dilihatnya menggoda temannya. Tetapi setelah menggoda, orang yang digoda itu justru celaka. Apa itu? Ada seorang yang duduk, kemudian temannya menggoda tas yang ada di sampingnya. Ini diambil, disembunyikan di suatu tempat. Karena orang itu merasa kehilangan tas. Kemudian ada orang lain yang tidak jauh dari tempat duduknya itu. Tiba-tiba orang itu menuduh orang yang ada di sampingnya. Sehingga terjadilah perkelahian. Dalam waktu yang sekejap terjadi sebuah kecelakaan. Orang yang dituduh itu tidak terima dan langsung menyabetkan celuritnya, sehingga orang itu tewas. Nah, dari situlah Retnadi akhirnya sadar bahwa menggoda orang lain kadang-kadang juga bisa mencelakai orang itu atau mencelakai orang lain. Mulai saat itulah Raden Ayu Retnadi sudah tidak manja lagi, sudah sadar
dia tidak mau menggoda orang lain. Akhirnya melihat peristiwa itu, linangan air mata Raden Ayu Retnadi ini membasahi pipinya. Dan ditanya oleh suaminya, Raden Kudo Panoleh, mengapa sebabnya? Dia akhirnya menjelaskan tentang apa yang dilihatnya. Nah, oleh sebab itu, Raden Kudo Panoleh akhirnya memberikan tempat itu, memberikan sebuah nama, yaitu Socah. Socah artinya adalah air mata, yaitu air mata yang keluar dari mata seorang anak Wikramawardhana, yaitu Raden Ayu Retnadi. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Raden Kudo Panoleh ini setelah sampai di Sumenep, karena dia juga diberikan hak oleh Prabu Wikramawardhana untuk membangun sebuah kerajaan yang ada di Sumenep, karena dirinya juga keturunan raja-raja yang ada di Sumenep. Maka atas restu dari Wikramawardhana, Raden Kudo Panoleh ini menjadi raja di daerah Sumenep dengan gelar Pangeran Seconingrat yang ketiga. Begitu Syekh Ali Murtado perjalanan saya sampai di Madura. Oh, sebuah pengalaman yang luar biasa, Paman. Benar. Aku sudah 68 tahun. Hidupku penuh dengan cerita. Bahkan aku punya cerita pribadi yang sebetulnya tidak boleh ditiru oleh yang lain. Karena aku sampai hari ini tidak mau menemui orang tua saya. Karena saat itu orang tua saya berbicara kasar kepada saya. Ketika saat saya pulang, kemudian saya menyatakan tidak mau lagi masuk sebagai prajurit. Ayah saya marah dan ayah saya mengusir saya, tidak boleh menginjakkan kaki di Ujung Galuh. Akhirnya saya sampai hari ini belum pernah menginjakkan kaki saya di Ujung Galuh. Karena saya masih terngiang-ngiang pengusiran ayah saya itu. Dan sampai hari ini saya belum pernah bertemu dengan orang tua saya. Begitu Syekh Ali Murtado, jangan meniru saya. Oh, begitu ya, Paman. Benar. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang Anda saya ajak ke Lasem. Gan Engcu berangkat dari Lasem bersama dengan putrinya, yaitu Dewi Manilo, dan istrinya, yaitu Raden Ayu Tejo, bersama Ali Rahmatullah menuju ke Ngise-Harjo. Setelah sampai di Ngise-Harjo, ada sebuah rencana untuk pergi ke Keling bersama keluarga. Akhirnya kereta-kereta disiapkan karena sudah lama, yaitu Dewi Dworowati, istri dari almarhum Ibrahim Al-Akbar, tidak bertemu dengan saudaranya yang ada di Keling, yaitu istri dari Raden Bre
Kertabumi. Oleh sebab itu, merupakan sebuah kesempatan karena Gan Engcu atau Syekh Abdurrahman juga ingin bertemu dengan Suhita, Ratu Mojopahit. Maka berangkatlah menuju ke Mojopahit. Setelah bertemu dengan Ratu Suhita, Gan Engcu memberikan laporan-laporan tentang pekerjaannya yang berkaitan dengan pembuatan kapal. Dan sudah diselesaikan, terhitung sudah 1000 kapal yang dibuatnya. Oleh sebab itu, Gan Engcu atau Syekh Abdurrahman sudah menyatakan apa yang telah menjadi kesepakatan Majapahit terhadap dirinya, yaitu pembuatan kapal sebanyak 1000 itu. Berarti sudah selesai. Dan karena dirinya sekarang ini berada di sebuah tempat yang namanya Bandar Gapuro atau Lasem, maka Ratu Suhita yang sudah sepuh itu dipersilahkan untuk singgah di Bandar Gapuro. Karena Syekh Abdurrahman tahu, karena yang namanya Ratu Suhita pada saat kecilnya berada di Bandar Gapuro atau di Lasem. Oleh sebab itu, dengan lipstik abang-abang lambe, akhirnya Syekh Abdurrahman ini mempersilahkan Ratu Suhita untuk berkunjung ke Lasem. Syukur-syukur mau tinggal di sana. Tetapi semuanya itu sangat menggembirakan Ratu Suhita, dan Ratu Suhita mengucapkan banyak terima kasih. Setelah kunjungan itu selesai, maka perjalanan dilanjutkan ke Keling, yaitu arah ke Daha, ke selatan. Di sana ada seorang penguasa yang namanya Bre Kertabumi, yang beristrikan permaisuri yang berasal dari Campa. Namanya adalah Dewi Amorawati. Alangkah senangnya Dewi Amorawati dikunjungi oleh saudaranya, saudara tuanya, yaitu Dewi Dworowati, di mana bersama dengan putrinya, yaitu Siti Zainab dan Zainal Kabir sebagai menantunya, serta anaknya yang laki-laki namanya Ali Rahmatu. Dan di situ juga ada seorang gadis cantik namanya Dewi Manilo, juga ikut di dalam rombongan itu, disertai dengan ibunya, yaitu Raden Ayu Tejo. Setelah kangen-kangenan ini selesai, dan Dewi Amorawati sudah mengenal keluarganya dan sangat-sangat suka terhadap apa yang dilakukan oleh Syekh Abdurrahman, mengajak keluarganya untuk berkunjung ke Keling. Ternyata Dewi Amorawati ini saat mau rombongan ini mau kembali pulang, maka Dewi Amorawati berpesan kepada Syekh Abdurrahman agar keponakannya ini, Ali Rahmatullah, diambil menantu. Itu adalah saran dari Dewi Amorawati. Dan oleh Syekh Abdurrahman disanggupi. Insya Allah Ali Rahmatullah akan saya ambil menantu. Itu disampaikan di hadapan Dewi Amorawati. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya rombongan itu kembali ke Lasem, dan Dewi Dworowati, Siti Zainab, Ali Rahmatullah, dan Zainal Kabir kembali sekarang berada di Gisi Harjo. Pemirsa dimanapun Anda berada,
Dan tahun itu juga Ali Rahmatullah melamar Dewi Manilo, putri dari Syekh Abdurrahman yang ada di Lasem, dan pernikahan pun dilangsungkan 1449. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.